Kembali dengan saya Haidir Ali Fahreza. Kali ini kita akan membuat part yang ketiga, video yang ketiga dari video-video yang sebelumnya yang kita buat ya. Nah, pada video kali ini kita akan buat apa sih gitu ya. Ini itu query jurnal umum, report jurnal umum, dan juga report buku besar. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke file yang minggu kemarin kita buat. Bagaimana kita cara membuat query jurnal umum? Kita masuk saja ke buat script, kita ada query design, klik saja. Dan kini kita diberi pilihan, kita hanya perlu 3 saja, kode akun, kwitansi, dan transaksi. Lalu kita tutup saja. Sebelum kita buat jurnal umum, kita memerlukan dulu file-file yang akan kita butuhkan membuat jurnal umum. Apa saja sih kita membuat file yang kita butuhkan, yaitu ID, tanggal, nomor kwitansi, nomor akun, nama akun, uraian transaksi, dan juga debit, pastinya terakhir kredit. Lalu kita jalankan saja. Dan di sini kita sudah ada ya jurnal umum yang kita lihat seperti jurnal umum pada umumnya. Lalu kita hapus saja, simpan ya, bukan hapus, simpan, dan kita tutup dengan nama query jurnal umum. Setelah ini kita akan membuat yang kedua. Bagaimana cara kita membuat report jurnal umum? Kita masuk ke klik satu kali query jurnal umum, lalu kita laporan. Dan di sini kita seperti halnya diberi pilihan laporan seperti biasa gitu ya. Di sini kita hanya perlu tampilkan sortir, kita urutkan dulu berdasarkan ID ya, biar lapis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan sebagainya. Di sini kita dan nomor akun dan nama akun kita diberi pilihan apakah kita memilih nama akun atau nomor akun kita, agar supaya apa, supaya tidak terlalu panjang. Sini kita memerlukan apa, pilih yang mana, kita mencoba dulu yang nama akun saja ya. Ini yang hapus, nama akun kita pindahkan, ini pindahkan, dan juga yang lainnya juga kita pindahkan samping dan kita rapikan dulu karena ini nomor kwitansi kita ikan, dan nama akun cukup, uraian transaksi cukup, dan debit di sini kita kecilkan terlalu besar, dan di sini karena banyak yang pagar kita perbesar ya. Nah, di sini. Tapi di sini minusnya itu belum ada si hasil dari kredit. Sebenarnya ada di kredit doang hasilnya. Bagaimana kita membuatnya? Itu kita masuk ke tampilan desain terlebih dahulu, kita masuk perpanjang dulu ya, agak kecil ini. Sini kita perbesar, dan di sini kita masuk bagaimana cara membuat jurnal kredit ke more atau selengkapnya. Di sini ada dengan kredit total, kita yang mana, pilih yang debit, lalu pilih perlihatkan total keseluruhan dan selesai. Dan kita bisa dilihat hasilnya, jeng 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 jeng, hasilnya sama. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana saat nanti kalau misalkan ada kesalahan, otomatis disinilah salah satunya kesalahannya kalau misalkan tidak balance. Lalu setelah ini bagaimana kita sudah membuat laporan jurnal umum nih, sudah selesai, kita cuma tutup saja dan jangan lupa di save dengan nama laporan jurnal umum. Oke. Lalu kita akan pindah yang ketiga, bagaimana kita membuat report buku besar. Kita sepertinya tadi kita klik satu kali query jurnal umum, kita pergi ke laporan. Dan di sini kita sama sepertinya pilihan tadi, kita di sini bagaimana yang pertama kita kenapa sih kita butuh buku besar gitu? Apa sih buku besar itu? Buku besar itu supaya kita bisa mengelompokkan transaksi berdasarkan nomor akun dan nama akun. Dan itu bagaimana caranya kita membuatnya? Yaitu kita akan pergi dulu ke tampilan desain. Di sini kita menambahkan grup dulu ya.
yaitu grup nomor akun dan juga nama akun. Dan di sini kita sudah ada kelompok nomor akun dan nama akun ya. Dan kita perlu memindahkan di header halaman itu nomor akun dan nama akun ke sini. Nama akun kita simpan saja di bawah, dan nomor akun kita simpan di atasnya. Kita rapikan. Sini kan sudah dipindahkan, otomatis kita hapus saja, dan di sini kita set. Kita akan rapi-rapihkan juga di sini. Lalu yang di bawah detail kita sama pindahkan nomor akun sini. Kita pindahkan ke samping nomor akun, dan nama akun juga kita pindahkan ke sini. Kita rapikan biar rapi. Di sini kita hapus saja. Dan kita bisa lihat belum, sini folder halaman kwitansi kita pindahkan ke bawah ke nama akun header ya. Dan ini kita hapus saja. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Jeng jeng, ini sudah seperti halnya buku besar, yaitu di sini sudah dikelompokkan per akun, nama akun gitu ya. Tapi di sini agak kurang ini ya, kita beri ciri dulu agar kita bisa membedakan mana sih nomor akun dan nomor akun yang lain. Kita beri ini aja, dipertebal, lalu warnanya hitam, dan juga kita beri ember atau warna cat kuning aja ya, karena kuning kesukaanku. Nah, kita bisa dilihat bahwa dengan kuning itu bisa membedakan dengan akun yang lain. Dan di sini kita belum ada hasil dari saldo debit dan kredit ya. Kita akan membuat saldo debit dan kredit. Bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke sini. Kita perlu seperti halnya tadi, kita akan membuatnya itu seperti halnya tadi, dari nomor akun, more, terus dengan kredit. Di sini kita pilih debit, perlihatkan total keseluruhan, dan juga di sini perlihatkan subtotal partner group itu. Lalu yang kredit juga sama, kita subtotal partner group. Di sini setelah ini kita rapikan. Sudah, dan bisa kita lihat di sini hasilnya yaitu nah, udah terlihat kan. Tapi di sini kita belum ada saldo awal gitu ya. Bagaimana caranya kita membuat saldo awal? Kita pergi ke arrange, atau di sini mah di sini arrange, terus tambahkan bidang yang ada. Ya, di sini perlihatkan semua tabel. Nah, di sini kita akan buat saldo awal. Otomatis kita pergi ke debit. Kita klik debit.
debit kita pindahkan ke sini. Lalu kita pindahkan. Nah, di sini lalu kita yang kredit juga sama dan kita yang ininya kita hapus aja ya, kita hapus. Lalu yang kredit kode kita pindahkan ke sini, dan di sini kita ganti ada aja ya, saldo debit, dan di sini kita ganti nama dengan nama saldo kredit. Tuh, kita beri ini saldo awal periode. Yang kita bisa dilihat hasilnya. Jika salah berarti ada kesalahan, kita akan meluruskannya. Dan di sini tidak ada. Karena apa? Karena di sini kita mencoba untuk mengganti namanya. Dan sebenarnya di sini kita tidak diperbolehkan untuk mengganti nama. Harus debit. Debit kode akun. Dan ini pun kita tidak diperbolehkan untuk diganti. Kredit kode akun. Sebagai pembelajaran, kalau misalkan pengen dirubah pasti akan diganti. Kita bisa lihat hasilnya di sini dan di sini. Tapi di sini kita harus memperbaiki terlebih dahulu ya. Di sini kita harus dirapikan kanan warnanya, terus dipertebal. Ini pun kita pertebal saja biar terlihat ya. Kita bisa lihat hasilnya. Dan setelah kita buat saldo awal, kita akan membuat saldo akhir gitu. Nah, karena saldo akhir itu adalah saldo berjalan ditambah dengan saldo awal periode. Oleh karena itu kita masuk ke range, set below, yang debit set below, sini sisipkan di bawah ya. Lalu kita mana terlihat, sisipkan ini, kita simpan saja di sini dulu. Lalu kita pindahkan kita ke sini. Jangan lupa kita perbesar dengan pelit karena kuburan akan sempit. Dari sini lalu kita perbesar juga ininya, kolomnya, dan di sini kita beri nama saldo akhir periode. Dan kita rapikan. Sini kita akan membuat sumber kontrol ya, dari mana kita akan menambahkan ya, dari jumlah debit dan juga debit kode akun tuh. Saldo kita lihat dulu di sini namanya debit kode akun, dan ini adalah akses total debit 1. Kita berarti di sini itu harus sesuai ya. Kalau misalkan tidak, nanti bakal beda itu apa hasilnya. Di sini apa tadi teh, debit kode akun, mana debit kode akun, dan oke. Dan juga di sini sama, kita akan membuat tambahkan di sini, dan tab teks ini kita hapus aja ya. Ini kita pindahkan ke sini
dan sesuaikan coba ya seperti halnya tadi tapi yang kredit. Kita tambahkan kredit kode akun dan oke. Oke. Kita bisa lihat sebelumnya kita rapikan dulu. Dan kita lihat hasilnya. Nah, oh iya lupa. Di sini jadikan mata uang ya. Gak rapih. Dan mempermudah untuk melihat dari format di sini mata uang. Dan hasilnya seperti halnya begini. Dan kini proses ini sudah 80% ya. Kini kita tinggal membuat saldo efektif doang gitu. Bagaimana cara kita membuat saldo efektif? Ya, kita debit ini kita tambahkan dulu ya, insert below kayak tadi ini, lalu kita tambahkan kolom ini kontak text, sini kita pindahkan ini, jangan lupa kita salah di sini harus ini, terus desain tambahkan di sini, klik saja yang di sini biar cepat. Kita rapikan, jangan lupa kita perbesar, jangan pedit karena kuburan akan sempit. Nah, di sini kita telah membuat masih belum ya, saldo periode saldo apa cina efektif ini aja ya. Sini kita hanya perlu satu teks, oleh karena itu kita gabungkan saja ya, dan di sini kita karena saldo efektif itu pengurangan ya dari saldo akhir dan saldo awal. Oleh karena itu kita mengurangi terlebih dahulu rumusnya, yaitu kita pergi ke format sumber kontrol, terus kita kurangi dari saldo awal dan saldo debit. Kita itu harus mengurangi dari saldo akhir debit dan juga saldo akhir kredit. Kita lihat dulu ya, di sini ada teks 166 dan juga teks 122. Kita ganti dulu aja saldo akhir debit, sini kita ganti saldo akhir kredit. Nah, di sini kita akan mengurangi dari hasil saldo akhir periode debit dan juga kredit dengan cara seperti yang tadi. Di sini kita cari saldo akhir debit, lalu kurangi saldo akhir kredit. Dan juga lupa format di sini harus mata uang. Dan kita rapihkan. Inilah hasilnya. Dan kita di sini belum lihat di sini teh apakah ini termasuk di debit ataupun kredit. Nah, bagaimana caranya?
kita bisa melogikannya. Jika hasil dari hasil Aldo periode itu lebih dari 0, maka hasilnya ada saldonya ada di debit. Dan jika hasilnya itu kurang dari 0 atau minus, maka itu ada di kredit. Oleh karena itu kita akan membuat itu, kenapa buat itu, supaya nanti si pembaca laporan mudah gitu ya. Di sini kita nilai ya dengan nama keterangan saldo. Ini kita kasih rumus if ya. Rumus if di sini kita ini kita tidak boleh ya, harus yang ini. Masukkan saja, kita hapus saja yang ini. Kita masuk ke ini dulu, kasih dulu keterangan saldo, lalu sumber kontrol sini ya, yang if. Jika ya lupa namanya apa ya, saldo akhir aja. Jika saldo akhir lebih dari 0, saldo akhir lebih dari 0, maka saldo akhir di debit. Dan jika saldo akhir itu di kredit, saldo akhir itu kurang dari 0, maka di saldo akhir kredit. Kita bisa lihat hasilnya apakah betul atau tidak. Di sini bahwa betul, di sini minus masuk ke kredit, positif masuk ke debit. Kita tinggal dirapikan saja. Dan selesai ya. Sudah selesai. Untuk video kali ini kita selesai dalam sampai pada tahap ini ya. Dan kita jangan lupa kita save dan beri nama laporan buku besar. Nah, oke guys, ya terima kasih untuk kali ini sudah membersemi saya mengenai tentang pembelajaran membuat Microsoft Access mengenai tentang query jurnal umum, laporan jurnal umum, dan juga laporan buku besar. See you kembali dengan saya nanti di video selanjutnya.